Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang teori Big Five Personality. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Haji Mubarok dengan NIM 2308101139, Ajeng Meli Handayani dengan NIM 23081040, Milati Aska Kinana dengan NIM 23081147, dan saya sendiri Rahel Raka Putra Dewa dengan NIM 21081066. Sebelum membahas lebih jauh, terdapat beberapa tujuan dari presentasi ini. Tujuan utama presentasi ini adalah untuk menjelaskan definisi Big Five Personality, sejarah perkembangannya, dasar teoritis yang mendasarinya, 5 dimensi utama kepribadian, instrumen pengukuran yang digunakan, penerapan dalam berbagai bidang, serta kelebihan dan keterbatasan teori tersebut. Untuk manfaat dari mempelajari teori Big Five adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai asesmen kepribadian, menambah referensi akademik bagi mahasiswa psikologi, serta membantu memahami penerapan teori ini dalam bidang pendidikan, organisasi maupun psikologi klinis. Dengan memahami teori ini, kita dapat mengenali karakteristik individu secara lebih sistematis dan ilmiah. Nah, apa itu teori Big Five Personality? Big Five Personality atau juga yang dikenal sebagai Five Factor Model merupakan model kepribadian yang mengelompokkan sifat-sifat manusia ke dalam 5 dimensi utama. Model ini bersifat dimensional, artinya setiap individu tidak dikategorikan secara mutlak, melainkan berada pada suatu rentang atau kontinuitas dan dalam masing-masing dimensi kepribadian. Kelima dimensi tersebut dikenal dengan singkatan OCEAN, yaitu 1. Openness adalah keterbukaan terhadap pengalaman baru. Lalu yang kedua, conscientiousness, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga, extraversion adalah kecenderungan untuk bersosialisasi dan menunjukkan energi dalam interaksi sosial. Yang keempat, agreeableness, yaitu sikap kooperatif, empatik, dan mudah bekerja sama. Lalu yang kelima adalah neuroticism, yaitu kecenderungan mengalami emosi negatif seperti kecemasan dan stres. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Aji. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Haji Mubarok dengan NIM 2308101139, teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dan tokoh pelopor dari teori Big Five, teman-teman. Oke, jadi sejarah atau asal-usulnya itu sendiri itu adalah didasarkan pada hipotesis leksikal, yaitu Sattel mereduksi sifat menjadi 16 faktor. Kemudian Tupes dan Kristal menyederhanakannya menjadi 5 faktor saja, dan Goldberg yaitu memberi nama Big Five. Kemudian tokoh utamanya itu sendiri itu ada 2 teman-teman, yaitu Lewis Goldberg dan Big Five. Lewis Goldberg yaitu pendekatan leksikal dan penamaan Big Five. Kemudian Robert McCrae dan Paul Costa yaitu pengembangan teoritis dan neopir. Oke, kemudian kita lanjut ke dasar teoritis, teman-teman. Dasar teoritis itu dibagi menjadi 2, yaitu leksikal dan biologis. Yaitu pendekatan leksikal itu berasumsi bahwa perbedaan kepribadian paling signifikan tercermin dalam bahasa. Dari sisi biologis, penelitian kembar menunjukkan heritabilitas dari 40-60% untuk dimensi Big Five. Namun, lingkungan dan budaya juga mempengaruhi profil rata-rata antar kelompok. Yang kedua itu adalah dasar genetik. Dasar genetik itu ada heritabilitas menunjukkan bahwa kontribusi genetik pada masing-masing dimensi yaitu pengaruh budaya dan struktur 5 faktor yang relatif universal, tetapi profil rata-rata berbeda antar budaya. Baik, sekian dari saya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Ajeng. Oke, selanjutnya dengan saya Ajeng Meli Handayani dengan NIM 2308104550. Saya akan menjelaskan mengenai instrumen pengukuran dalam teori Big Five Personality. Untuk mengetahui kepribadian seseorang berdasarkan 5 dimensi Big Five, tentu diperlukan alat ukur yang sesuai.
ada dua instrumen yang paling sering digunakan, yaitu Big Five Inventory atau BFI dan NeoPR. BFI merupakan alat ukur yang lebih sederhana dan praktis sehingga sering digunakan dalam berbagai penelitian. Sementara itu, NeoPR memiliki pengukuran yang lebih rinci sehingga dapat memberikan gambaran kepribadian yang lebih mendalam. Jadi kedua instrumen ini sama-sama digunakan untuk mengukur kepribadian, hanya saja pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan asesmen yang akan dilakukan oleh peneliti. Setelah mengetahui cara mengukur kepribadian, pertanyaannya adalah, sebenarnya teori Big Five ini digunakan untuk apa sih? Nah ini nih, ternyata teori ini memiliki banyak sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang pendidikan, Big Five membantu memahami mengapa setiap siswa memiliki cara belajar dan prestasi yang berbeda. Misalnya, siswa yang lebih disiplin dan teratur biasanya memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Kemudian, dalam aspek selanjutnya adalah dalam aspek organisasi atau dunia kerja. Teori Big Five sering dimanfaatkan untuk proses seleksi maupun pengembangan karyawan. Dengan memahami karakteristik kepribadian seseorang, perusahaan dapat menempatkan individu pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Selain itu, Big Five juga berperan dalam hubungan interpersonal. Karakteristik kepribadian seseorang dapat memengaruhi cara berinteraksi dengan orang lain, sehingga turut memengaruhi kualitas hubungan yang dimiliki. Dan yang terakhir, dalam psikologi klinis, informasi mengenai kepribadian dapat membantu psikolog memahami kondisi individu secara lebih mendalam, sehingga penanganan atau intervensi yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Jadi, teori Big Five ini tidak hanya digunakan untuk memahami kepribadian seseorang, tetapi juga memiliki manfaat yang luas dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya mengenai instrumen pengukuran dan penerapan praktis teori Big Five Personality. Selanjutnya, materi mengenai kelebihan, keterbatasan, dan temuan terkini akan dijelaskan oleh saudari Milati Aska Kinana. Kenalkan, nama saya Milati Aska Kinana dengan NIM 230810147. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan, keterbatasan, dan temuan terkini. Jadi, yang pertama kelebihannya adalah Big Five memiliki dukungan penelitian yang sangat kuat dan telah digunakan secara luas di berbagai negara. Model ini juga mampu memprediksi berbagai aspek kehidupan seperti prestasi akademik, kinerja kerja, dan hubungan sosial. Yang kedua, kekurangannya yaitu model ini lebih menjelaskan karakteristik kepribadian seseorang daripada penyebab terbentuknya kepribadian tersebut. Selain itu, masih terdapat kemungkinan bias budaya karena banyak penelitian awal dilakukan di negara barat. Yang ketiga, temuan terkini berdasarkan penelitian terbaru. Dimensi conscientiousness terbukti berkaitan dengan kinerja dan pencapaian lebih baik, sedangkan neuroticism berkaitan dengan resiko masalah kesehatan mental. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepribadian dapat berubah seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, Big Five merupakan salah satu teori kepribadian yang paling komprehensif dan reliable untuk memahami perbedaan individu. Teori ini mengelompokkan kepribadian ke dalam 5 dimensi utama, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Kelima dimensi tersebut memiliki manfaat yang luas dalam bidang pendidikan, organisasi, hubungan interpersonal, maupun psikologi klinis. Adapun sarannya, mahasiswa perlu memahami penggunaan dan interpretasi instrumen Big Five dengan baik. Praktisi dapat menggunakannya bersama metode asesmen lain agar hasilnya lebih lengkap. Peneliti juga perlu mengembangkan penelitian lintas budaya untuk meningkatkan validitas teori ini. Sementara itu, masyarakat dapat memanfaatkan pemahaman mengenai Big Five untuk meningkatkan kesadaran diri dan pengembangan pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.